Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin, amma ba'du. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan udhiyah, yaitu kurban. Karena sebentar lagi kita akan sampai pada hari raya kurban. Sebutan kurban itu hanya berlaku di negara kita, yaitu Indonesia. Secara sebutan syariatnya itu adalah udhiyah. Udhiyah itu diambil dari kata duha. Duha itu adalah awalun nahar. Jadi duha itu adalah awalun nahar, pertama masuk siang. Kalau di fikih, duha itu irtifa'us syamsi qadra rumhin, tingginya matahari setinggi tombak. Karena ukuran orang dulu tuh gak pakai meteran, pakai tombak. Makanya di fikih kemudian disebut matahari ketika tingginya sama dengan tombak, itu berarti masuk waktu duha. Ketika matahari muncul pertama kali tampak, itu namanya syuruk. Antara syuruk dengan duha itu tidak lama. Antara syuruk dan duha tidak lama. Waktu syuruk itu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah syuruk. Waktu duha itu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah duha. Tapi syuruk itu adalah dari kata syaroko. Syaroko itu berarti terbit. Mataharinya harus sempurna terbitnya. Kalau belum sempurna, haram ngerjakan sholat. Sama dengan matahari terbenam sebelum sempurna, haram ngerjakan sholat. Kalau terbenamnya sempurna, berarti maghrib.
Kalau terbitnya sempurna berarti syuruk. Orang yang mengerjakan sholat syuruk pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi kalau yang nggak punya uang, nggak punya kemampuan haji umroh, ya sholat syuruk. Mudah-mudahan dikasih pahala kayak haji dan umroh. Tapi yang pasti tidak diberi label H gitu aja. Label H itu harus daftar. Kalau ingin dikasih H. Jadi udhiyah itu diambil dari kata duha. Karena udhiyah sebutan untuk kurban, maka penyembelihan kurban yang paling afdol adalah tanggal 10 Dzulhijjah waktu duha. Tanggal 11 sah, tapi gak afdol. Tanggal 12, tanggal 13 boleh, tapi gak afdol. Gak utama. Yang utama itu waktu duha tanggal 10. Disembelih habis duhur boleh, tapi gak afdol. Disembelih habis asar boleh. Disembelih habis maghrib boleh, tapi makruh. Nyembelih malam makruh. Tapi sah. Itu ilmunya. Karena yang disembelih itu binatang yang memang ditentukan, maka berkaitan dengan kemampuan. Di antara binatang yang masuk dalam kategori udhiyah atau kurban itu 3, kambing, sapi, onta. Itu semuanya mahal, itu jutaan harganya. Sehingga kalau tidak punya dana, akhirnya nggak bisa ngadakan kurban. Kalau nggak bisa ngadakan kurban, jangan bilang begini, apa, wong cuman sunnah. Jangan begitu. Kurbannya sunnah, tapi ngeremehkannya yang nggak bagus akhirnya. Jadi kalau nggak bisa kurban, ya diam saja. Nggak usah merasa bener nggak kurban gara-gara karena hukumnya sunnah. Jangan pernah merasa bener nggak kurban karena hukumnya sunnah. Justru itu nanti kemudian yang menjadi bahaya adalah ngeremehkannya sunnah itu. Padahal gak dosa gak kurban wong sunnah, cuman ngeremehkan. Apa wong cuman sunnah aja, jangan begitu. Jadi kalau gak ngerjakan sunnah gak apa-apa, tapi jangan sampai ada hati kemudian keluar kalimat wong sunnah aja gitu. Gak sholat duha ya gak apa-apa wong sunnah. Tapi jangan apa wong sunnah aja. Jadi kata-kata itu ngeremehkan berarti. Nggak ngerjakan ya diam gitu aja. Ngerjakan alhamdulillah. Itu akhlaknya. Karena meremehkan itu berarti mengecilkan berarti kontradiktif, berlawanan dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Para hadirin hadirat, untuk bisa mewakili keadilan, maka kurban itu kita pahami bukan hanya nyembelih binatang. Sebab kalau nyembelih binatang, kambing, sapi, onta, itu berarti harus punya uang. Dan tidak semua orang punya kemampuan. Selesai syariatnya sudah. Bagi yang punya kemampuan dianjurkan berkorban. Dan binatang kurban cuma 3, kambing, sapi, onta.
kita napa kia bolasan di ajam yang beli ajam sampai beli pah ngocak manter beri kencelan korban nggak apa-apa ya kayak cok pengajian cak ceramah pada boy ya, itu jangan begitu, itu rusak namanya itu ya. Jadi orang itu boleh kalau Allah itu meminta keadilan karena Allah maha adil, bukan nuntut, memohon berharap keadilan. Lakar tak pernah mampu nyampelimbi napa boleh sapeh napa boleh ontah make ajam tua aki mantir kencir pada bikur, dan itu yang menjadi dakwahnya para ulama. Makanya ulama-ulama tidak kemudian lebih mengutamakan korban kambing sapi, bukan nggak tahu bahwa korban itu adalah kambing sapi onta, bukan nggak tahu, tetapi kemudian saking halusnya dakwahnya ulama, akhirnya dakwah tadi seakan-akan benih ibadah, titi budaya, saking kebiasaan, padahal ibadah. Saking halusnya. Namanya orang dakwah itu bil hikmatil mau'idah, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Dengan cara yang halus. Sehingga saking halusnya sampai ibadah itu dorina bisa diterima ben masyarakat, sampai ibadah itu bisa tampak kayak bukan ibadah, kayak budaya. Saking biasa. Nah, coba sampai lihat itu orang-orang tua dulu, pentelasan pasti nyambeli. Sarku tadi hadis ya, beda hadis ya. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada satupun amalnya manusia di hari raya, tak sebut lagi fitri ataupun adha lah sebut, sepenting yauman nahri, hari raya Idul Adha. Nahri itu nyembeli, berarti nyembeli Idul Adha berarti. Tidak ada amalan manusia di hari raya Idul Adha lebih-lebih, karena itu ada kata-kata yauman nahri. Yauman nahri itu nyembelih. Yang lebih dicintai di sisi Allah, yang lebih disenangi di sisi Allah, tak ada amalan anak Adam, amalan manusia yang lebih disukai Allah di hari raya daripada mengalirkan darah. Iraqatud dam itu nyembeli, mengalirkan darah. Tepang telasan amalan sepaling afdol seare telasan guys, amalan sepaling utama meghili dere sama turun nah iraqatud dam, mengalirkan darah, nyampel. Di hadis itu gak ada sebutan loh kambing, sapi, onta, tak ada. Dengan ulama dilihat, oh diandingkan dengan matur aja menceritakan aja boy beli kan begitu akhirnya. Mau ngembi beli, kalau kambing yang disembelih kadang eman, kalau budung bisa jual ke pasar. Ben embi itu kalau melahirkan cuma satu, beda dengan ayam, sering banyak. Makanya akhirnya tak bisa menjalan embi. Ulama-ulama yang dakwah dulu sepenting yang beli telasan. Tiap tahun yang beli sampai nak potong anggap yang beli itu budaya, padahal hadis itu yang beli telasan itu ibadah, itu benih-benih budaya, itu benih kebiasaan. Nah boleh yang posopon yang beli ajam telasan benih terong akan nyaman benih, soal dekik kenyataan mari beli seader sendiri Surabaya biasa setoron sedang aja mata ada pas ongke sampai tengali mbak-mbak matur sebagai abeli tak pasti hujan kok jam biasa daerah benian di resor baju setoron pakai ngocak lakar nyaman aja matur gitu benih nyaman lah kalau hujan aja alasan itu loh lakar lecek lemang mau aja matur ya nggak ada. Orang-orang tua itu hari raya nyembelih ayam kepingin makan enak sehingga suasana itu kemudian menjadi terasa gara-gara beda potongan ajam genda itu. Gue lagi nyapo masaki kanang lebur mau telasan ya karena pas kapi seragam yang beli ajam. Mau kampung tepak ke banyak meturen nah kokos nih ke sehari karena mau ngoper ajam ngakui tomang ngakui apa ngakui padi senyaman nyaman lagi san.
merang. Tahun yang nyaman lah kulo. Sepenting nganggo kesa di mung bakar aja. Benih kompor, memangke kan praktis kalau di kompor sabuk ya tesah. Mung timen kan ngobeng kesa. Kenapa nyaman lah Pak? Mung angel padi kesa. Ya Roman ini kesajian mung layoper. Mungkin layoper bola aja bernyaman lagi ya bola lain. Pokoknya angel padi kesa. Ki Roman bola. Pas mereka nikah, setelah mereka perlang celeng ke saya beri aing pas gabay, yang lo bu mereka celeng kan nikah. Tak nyapo nih gini tahun ini, oli nggak HP game nih kan, nang warkop nih kan. Nah kanak-kanak gini mangkene kata indah, di ngutokung HP, tojuk nondo, umur segemek dupono lagi kayak cetak nih kan. Nyalo cetakan soalnya pematanya ke dekat HP itu, jadi ngaki. Makanya jangan pandai umat Nabi Muhammad mereka penyakit guys. Mereka boleh tak aku di tanang mereka. Orang-orang boleh kan nang cengeng mereka. Cengeng mungkin mereka bak sodor ki. Paling bak sodor ki. Saya main bau tabungan guys. Sehat guys. Mungkin bola kasti guys. Bote tata tambu. Yoper kan cina. Mbek dah mereka kali ngebel guys. Kilo bal-balan di kampung. Kampung agang kayak ini kebal-balan mulai nanti. Mana ada pak bapak sengamuk tok bogong atau watoi kampung. Kojo bujur dari kesah. Takut aku main bola. Cuma pada saya ngompong tak tahu buk, saya main tak tahu buk iya. Saya pak yang benar. Jadi mainannya dulu begitu, main gempur, main kocak loncaan, main karet itu kebay tarik kocak loncaan. Mungkin anteng lah mungkin ya. Lem mungkin toju kape kayak bunyi tasbih bunyi Quran ape neka mong telasan pas cek utama nah nyambeli nih loh ke amalan se paling afdol nyambeli mong telasan nih mungkin kan tak peduli sebenarnya lah telas elang pun hadis itu. Semakin hari semakin tidak diperhatikan. Sedang udah ada ajam, mulai langsung jadi baik, langsung jadi. Padahal iraqatud dam itu menyaksikan turunnya darah. Mau beli lagi ke pasar, malah belian, ya tetap ajam. Keng tak masuk ke hadis iraqatud dam karena nggak melihat jatuhnya darah. Makanya di hadis itu nggak ngomong nyembelih tidak. Bahasa nyembelih itu dabhun bahasa Arabnya. Dabhun nyembelih kelakona. Tapi kanjeng Nabi ada benih dabhun. Paling mulianya amalan manusia di hari raya nyembelih bukan. Paling mulianya amalan manusia di hari raya mengalirkan darah. Nah, kan lain kan? Berarti ketela waktu mengalirkan darah kelihatan itu afdolnya nyembelih tibi. Salah jadi tak melanggar hukum nih kah mengabdi nang pasar pas ngobengi saya belian ajam kampung tak salah mereka kalau bahas masalah salok sana cara beli nah usah bahas keluh bikin nih kang ya kepe teko sip gede gedok mau selok was-was gak masalah yang penting yakin berarti halal ya. Mula karena nyata pas ejeling daerah ketak bege ya bedang berarti itu aja. Jadi nggak kemudian menyimpulkan wah lo usah beli aja, jangan lihat dulu saksikan dulu. Jelentengan li, cak langsung hukum memang fikih. Nahku mobil zawahir, hukum harus dohir, tampak geluh, tampak jelas baru ya hukum. Cak langsung tak saja beli ngaji ya, belum diteliti. Cara orang yang ahli, seret nek tau ding lancep, tau ding tajem langsung pegak kepi kan pada woy. Sama saja hasilnya, cuman caranya. Akhirah, nah ini kemasuk nih kawan. Akhirah syariat gelek saya beli neng telasan raja, telasan Idul Adha gelek, pas masuk ke Indonesia nih gelek. Baik Jawa, baik Madura, sedaja debu telasan kurban.
hari raya kurban. Nah, padahal antara belian dan bahasa kurban itu tidak ada kaitan. Ini hebatnya Indonesia nih. Setiap kalimat saya sabak nikah, setiap kata yang diletakkan itu menjadi satu perhatian, satu peringatan. Nggak pernah tanya, kenapa hari raya Idul Adha disebut hari raya kurban? Karena nyembelih. Apa kaitan nyembelih dengan kurban itu? Kurban itu mengajar bahasa Indonesia, mengetambahi pebian, awalan pebi akhiran an, jadi pengorbanan. Yang dikenal di bahasa Indonesia adalah mempersembahkan sesuatu yang paling berharga. Mau bahasa Arab, kurban itu pendekatan. Koruba yakrobu kurbanan atau kurban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu qarib itu dekat, itu qarib, kurban. Qaf ra-ba. Ini sahabat karib saya. Berarti apa? Sahabat dekat. Jadi bahasa Arab diserap ke Indonesia. Qarib itu dekat, makanya ada sahabat karib. Indonesia paling berat ngucap kof. Jak korun ketika karun, harta karun, padahal asal korun. Kenapa mak bersebutan harta karun? Asalnya korun itu, karena korun pernah punya harta. Jangankan hartanya, kunci netok yang kareng petok. Lo bebeh kunci netok nih kan, yang kareng petok. Boleh saya ada pun tafsir Pak Boloreng laki ngangkat kunci. Bedi ngangkat pesena, bung sampai mbek gula kan kunci netok seberapa pesena ada biasanya. Kunci aja banyak. Ya, kunci Roma, kunci motor, kunci neka bisa dihitung. Mending korun neka kunci neka abekeli eseh. Gudang situng, gudang dua banyak dunyana. Sampai kemudian fakhosafna bihi wa bidarihi, kami tenggelamkan korun dan serta rumahnya, akhirnya masuk ke tanah. Setiap orang menemukan harta disebut harta karun. Asalnya korun. Pada digelak ke sakorib. Jadi sahabat karib, teman karib. Artinya dekat itu. Ya, dekat. Jadi kurban itu bahasa Arab artinya dekat. Masuk ke Indonesia, kurban diartikan berkorban atau pengorbanan, mempersembahkan sesuatu yang paling berharga. Semakin yang paling berharga, semakin tinggi pengorbanannya. Dan setiap apa yang kita kerjakan kebaikan, itu pasti ada pengorbanan. Abelali bajeng, abelali tak ngakan tak nginom sehari karena Ramadan, itu pengorbanan itu. Artinya apa? Semua bentuk-bentuk amal tujuannya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu. Itu sejarah. Nah, sempat tak sempat, sengkah lo sengkah, mong tepang duhur, kutu bajeng, betul duhur. Sempat aki, itu namanya berkorban. Epat sempat aki. Karena sholat epat sempat aki, ya pokoknya penting lebih bodoh pun. Ya, judulnya epat sempat aki, sempat koltung, sempat kol dua, sempat setengah telok. Kembang kuning amunya asar, sempat apa bojong, kilo lah gelo. Itu namanya nyempat aki, itu berkorban cak remeh aki. Kalau tak ngalem orang sedurung untuk lagi bajeng, keng abeng lah, pat nyempat aki. Itu namanya berkorban. Urusan abang sengkang remeki itu urusan ateh. Kita menghukumi yang dohir. Korban orang beng ketabang ke bejeng, pet mepet beng ketabang, itu berarti berkorban itu. Kecuali mau ngomong assalamualaikum, pak buka sejauh dulu SPC baru berkorban. Kita cari SPC kisah. Jadi mereka bukti tak oleh apa nih? Kemarin assalamualaikum, ada apa nih kebakun? Mak cek beng ketabang boleh apa kan mereka? Kok sampai terburu-buru, sampai auduk terburu, langsung mereka sedang Allahu Akbar asaradan. Saking mepet ada kawan, masuk takbir itu.
Mau fikih sah, kalau masuk takbir tok sah. Karena terus aki. Yang penting masuk takbir sah. Mau kita mereka Allah kilo mareh adan bojar bon kodok berarti. Cak akbar kilo mareh. Ki yang kali ke Allah adan asar bon dari mepet dah kelo dah memboy kan dekat tedung leso payah kan tak masalah orang payah. Jadi kalau gak sempurna sampai akbar berarti gak masuk, kalau gak masuk berarti batal, nanti dikodok berarti itu tak bisa terus aki mong Allahu akbar pas adan terus coba batal sah itu lanjut itu pas baru biasa sekali. Kula kan kilo nemu ya tab coba beda kisah gabung saya bon mari mandiri sore duhur asar maghrib isya saya bon banyak manjuk tojuk mari keng tak ada coba boleh ke boleh mari nyaman sepenting Allah kan sempe atau ro tak jahat kau orang berhubung ke aturan cak ke BTB aturan datang dari ulama saya sepakati Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lagi apa? Insya Allah ngereng ki. Cak beda bisa belolong. Sarasar, mari mandi kisah. Duhur, asar, pas maghrib, pas isya nyaman pas tedung bon. Cak beda. Berhubung tada, kita tak boleh mau beda. Ada pendapat bagian. Itu namanya berkorban itu. Nah sekarang kita belajar berkorban atau pengorbanan ya. Selama titik beratnya ada di jenis yang dikorbankan, maka sudah barang tentu pengorbanan itu terus akan dinilai menjadi istimewa tergantung apa saya korban lagi. Kan begitu. Makanya mari tak dengki ate neka, cek nganggep orang sing ngobengi sape embik orang istimewa aja biasa karena di kemampuan. Sampai melok dengki, melok irian, politikal mau tak mampu. Sampai orang akorban sape, akorban embik, sampai cukup akorban perasaan boy bon. Pada boy kan, ngenes, pada ngenes itu kan korban perasaan itu. Berarti pada kisah berkorban oding. Korban apa? Korban perasaan ngenes kok benar. So satu oding benar. Tapi kan korban perasaan itu. Pada korban perasaan. Nah, jadi gak istimewa, biasa karena ada kemampuan. Aduh boy mau bener yang beli aduh manter kok bisa ngelakoni. Nggak usah kemudian harus kepingin harus teror nggak usah, biasa. Karena kalau dikasih kemampuan yang penting ada kemauan. Itu. Supaya odik mereka bisa nerema. Benih paksa aki bisa nerema tapi pahami bahwa Allah itu membagi semua amanah kepada manusia gak sama. Ada yang diamanati harta banyak, makanya perintahnya banyak macam. Kurban nikah yang beli embik sampai onta lo wajib sunat, keng ancamannya bere, mung andi kemampuan tak kurban. Man wajada sa'atan walam yudhi. Barang siapa yang punya kemampuan tapi gak nyembelih, fala yuqarribuh musallana, cemak semak katang langker tebun Kanjeng Nabi. Pesa bi Kanjeng Nabi bon. Padahal sunnah tapi dengan Rasul diancam kalau orang punya kemampuan tapi tak nyembeli maka cemak semak katang langker, cak bolong katang langker, fala yuqarribuh musallana. Maka semakin orang diamanati harta banyak oleh Allah, semakin banyak tugas. Cak yang banyak kemuliaan, cak yang banyak keistimewaan. Semakin orang dikasih ilmu yang banyak, semakin banyak tugasnya. Semakin orang jabatannya tinggi, jangan banyak kelakuan, jangan banyak tugasnya. Cuman karena ini ben berjalan seraja, maka semelebur berjalan seraja. Kan orang mau angkat pangkat kan berjalan raja. Makanya yoper ongko pangkat nikah. Padahal sebenarnya ketika Allah izinkan ditakdirkan punya jabatan semakin tinggi, semakin tanggung jawabnya besar. Ulama tanggung jawab raja, orang sandik dunia tanggung jawab raja, orang andik jabatan tanggung jawab raja, orang sandik apa tanggung jawab raja iya.
Sama wong amanahnya Allah. Apa tanggung jawabnya? Ajaga atin cek rosak. Maka orang yang nggak punya apa-apa itu nilai pendekatannya adalah nilai pendekatan ke Allah, menjaga hatinya jangan sampai hasut, teruan, gampang yadu domba, gampang dieksploitasi, dimanfaatkan, gampang itu waktu orang tak andi kan gampang itu waktu. Ada mengsora bela si abri, makin salah ya bela. Harap mbak bela, abri kang gotok dia, tak peduli makin salah, sedang abri kang gotok begitu, bahaya nih kak. Orang sebener karena tak mana beri, kamu osok kan, tahu tak? Cara tak mana beri, makin bener. Ya, makin salah mau sering beri, tapi bener kadang. Itu kebiasaannya kita yang orang nggak punya ini. Tidak boleh menganggap mulia atas apa yang diamanatkan Allah terhadap manusia, tak boleh. Marta iri. Cek sampai nengeli orang mereka yang kepreng mulja keng karo kornah reng paring Allah saya berupa amanah. Jangan pernah melihat orang mulia karena ilmunya banyak. Takjub, cek pintar, masya Allah ngaji alim. Tak usah, biasa. Karena mau sampai takjub karena ilmunya, disitulah jadi penghalang utama. Pas bila sampai di gula bisa takjub kering sepo. Sementara kering sepo gula sampean tak alim. Takjuban kering alim. Orang alim itu, orang pintar itu karunian pangeran amanah itu. Ya mau dia tak usah ngaji. Loh, ngaji ini kayak perintah. Ngaji ini kayak perintah. Perintah ngaji supaya bekto mencelen ngaji ini kagenda. Paringi hidayah ban Allah tadi orang sebener yang pinter tak pinter bagi bi Allah. Makanya selamanya tunya ini kudu bener yang kudu. Oh berarti kok putih takdir Allah. Takdir keng saya tak ngaji kage. Dan mereka mau ada boneka. Reng pinter kayak takdir, reng butuh takdir. Takdir Allah saja. Harus itu. Siapa yang mau nakdirkan kalau bukan Allah? Pas bener yang ngaku. Oh berarti kok butuh takdir pangeran. Takdir. Sayang kaki tak ngaji. Cek kon pakon ngaji lo ngaji. Mau butuh takdir. Keng saya males lambat tak ngaji. Suruh ngaji meleng, suruh ngaji tak ngaji. Itu jangan jadi masalah. Soki banyak tunyah ben sekonik tunyah ini kan takdir. Takdir semua. Berarti kok melarat takdir? Takdir. Kalau nggak takdir apa? Semuanya Allah yang takdirkan. Cuman tanya Aki, tak masalah melarat kah? Males sekali aku. Ngedok kan boneka. Lapar juga. Tak nemu nasi tempak kayak orang lapar kan boneka. Kan itu gaya orang lapar kisah. Jujur. Benih masalah kok melarat, sayang kok males, gitu harusnya, karena tidak boleh males. Malesnya kudu elang. A'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Mula karena males takdir, harap kanjeng Nabi ma'atuhi Allah, jauhkan saya dari lemah dan males. Males mereka moso, males mereka. Beni takdir males mereka. Bareng elang takdir. Orang ngecok kisah takdir. Mau tak takdir Allah tak kerja maleng. Saya sempat takdir lagi. Mereka bahaya mereka HP mereka. Mereka ciling orang. Ya. Orang ngalak bareng orang mereka mau tak takdir Allah tak detil loh. Bisa temu. Bisa burung macam-macam, tapi mau lebih bisa ngalah itu berarti ya ini pangeran takdir kayak cara masa bener karena kakek larang ngalah di goreng mikir kelako. Ini caranya tauhid ini cak sampai beda orang ada kekuatan tak oleh la haula wala quwata illa billah Allah semua itu. Makanya gampang cara membeli membeda orang kok ngaku berarti kok ngecok takdir karena mau tak takdir tak beri etin tak bisa lagi lah ngalak di goreng
Bedil kekuatan ngalak dari Allah. Kuatnya siapa di dunia ini kalau ke Allah? Tapi saya nggak mak ngalak. Di agama sudah jelas nggak boleh ngambil punyanya orang. Mikir kelako. Itu yang jadi masalah. Kok si Iyokom ngalang neka, beni takdir. Orang tak boron kadang. Cuman neka mong sebek coba cek pembeli hari kemarin kula mau ngaji kan kudu lengkap soalnya mari adik kedewasaan. Cuman mong sebek coba cek pembeli ke Allah. Ta'adduban sebagai bentuk sopan santun. Mong selako coba cek pembeli ke Allah. Bukti Nabi Ibrahim neka. Nabi Ibrahim Allah lah yang ngasih makan saya, Allah yang ngasih minum saya. Wa huwa yut'imuni, jadi maf'ul, jadi objek, mengajar bahasa. Dialah yang memberi makan saya, wa yaskini yang ngasih minum saya. Fa idza maridtu, tapi kalau saya sakit, nah itu. Bukanlah ya, kalau saya disakitkan Allah, enggak oleh sakit TB. Kenyang gelu oleh akhirnya usus buntu banyak capine gelu kan salam tibi. Padahal yang memberi penyakit siapa? Allah. Semua sakit saya Allah, semua beres Allah. Allah kapi bokong tauhid nikah. Tapi mau saya coba yang jelek-jelek jangan dikembalikan ke Allah. Nabi Ibrahim ngajari mung sampai umma mengerti bahasa Arab amunyi ini itu saya, tapi saya jadi korban. Penerima wa huwa yut'imuni wa yaskini, dia yang ngasih makan saya, ngasih minum saya. Fa idza maridtu amitu mak benini haruslah fa idza amradoni, kalau Allah memberikan sakit saya tak oleh tak sopan sakit TB kan begitu tak boleh banyak tuh loh tadi nggak nyabok guys ya. Karena abah mengandung nyaman ngakan kan tak ambu aslinya okor telok kan deren sepertiga enoman sepertiga nyaben sepertiga kosong sepertiga merlancar mereka punten kontok retok kilo ngeno malah penuh pon ki urusan deren tok malah penuh nih kah mau tak percaya Ramadan ke saya melebu kabeh kandangan nyaben ada terawih akhirnya ya cepat ngamuk, cepat keluar ya, ada nggak nyabah, ya cek lambat, bila mah ada ngantuk, ada bener apa kok, mulai kenyang deh kah, kenyangan soalnya, apa boleh langker, terawih nah, makin beri suara nyaman, tak kira tenang, macam jam tok, bila mah ada ya, biasa ngomong seruah, kalau petok lebih setengah beduk orang lah mar ya. Pakiatannya mulai pegel ya ngaji di moja kita jangan ngaji deh padahal bener kita nyaki dari pegel guys ya jak untuk di mulam boja lulusan di eta nyaki kapi boleh apa pegel bentar mare seterawi abid gelu ya cepet tak ada nyabah paham ngarai aduh cepet kita tadi nyabah kenyang gelu pemasok kapi Ramadan guys gimik guys di tak buambu sampai mari mulai terawih sampai mulai mari sampai terawih tak buambu belepu boleh pola ya pola cek terawih ya bagi ngocak dia tak terawih ya brai bagi dia sunat ya erenya ki boleh padahal terawih sunat tak wajib tak terawih neneng deh bon cek ngocak apa cek karo sunat begitu erenya ki itu yang bahaya mengusulam taufik sebahaya debon tak terawih neneng tak terawih enggak letok bare nek enten mereka tidak bener tak salah tak terawih enggak cek karo sunat begitu dong tambah boleh Pak malah setengah 6 nih ngaji nih kan padahal kilo nih kan tahun ini. Jadi pengorbanan, selama pengorbanan itu melihat apa yang menjadi sesuatu yang dikorbankan, maka sudah barang tentu kemuliaan terus akan dimiliki orang yang berkorban sesuatu yang nilainya lebih besar, lebih mahal, lebih istimewa barangnya itu. Padahal mung atanya bareng seketengal nih kaki bersitunya ada pengorbanan selebih mulia mengorbankan kehidupan kita. Makanya akhir Nabi Ismail jadi contoh beli siap
Itu pengorbanan yang paling besar. Mungkin karo obeng, aduh, makilah benyang kasih apa, cila obeng. Mungkin karo ilmu, makilah ilmu benyang kasih apa, cila kayak karo ilmu. Berkorban jabatan, cek karo jabatan. Korbannya kamu itunya, saya ketinggal istimewa. Bentadak penting ngorban lagi kehidupan. Siap mati. Makanya Nabi Ismail itu contoh. Mungkin karo korban selain, saya bangga gelu. Nabi Ismail leka, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya mimpi tadi malam nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatif'al. Qala ya abatif'al. Wahai bapakku, kerjakan saja. Mimpi Nabi ini asli. Tak mau mimpi aku lebih dengan rejo tak asli. Iya. Mimpi dulu mimpi kayak betedung. Terlalu banyak mikir sebelum tedung ada ke mimpi. Sedang mimpi tanya, kok bener penja ya banyak lo bener jadi perasaan kita. Orang mimpi bener nih kamu tak toman sosan, lo toman bingungan. Biasa, lo toman takoan, lo toman kebeteran pas mimpi asli. Mungkin odik kebeteran, takoan, ya kayak betul mimpi lah. Kayak betul mimpi. Cereng ngakan kilo ngenom tetedung, ngakan kilo ngenom tedung, akhirnya mimpi ocon, mimpi ngenom, ya kayak ngacun kisah. Sering tedung kilo, cereng ngakan kilo ngenom tedung, ya akhirnya mimpi. Pun mimpi sampai ke cuman situng gue, mong kena tako kebeter langsung atau lagi kacer. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Telo galeh. Wis ada bon. Lah cak cerita ke sera-sera. Cak biasa cerita mimpi. Mong cerita bagus, ngocak alhamdulillah. Cak cerita ki goreng. Karena dari ulama mimpi ini kan mong cerita ki goreng tak terjadi. Beburung musikus bagus. Padahal saya tanda ke saya beri pengenalan di Allah, pengenalan. Sedang cerita aki burung. Esen Roma para oleh judo cerita aki burung. Bisa musikus bagus. Mau coba tahu saya cerita iya. Cukup auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Coba kalau gale. Tahu sa aing coba tapi amun nyektok tuh tadi coba. Tinggal amunnya. Bigoiri busok mong bahasa Arab ah. Hayam fuhu maka meniuplah bigoiri busok tapi tanpa air ludah. Lo ati coba lo ati. Tuh dari ketolo gale. Mau mimpi coba deh kah? Mong mimpi kulit sampai sejuba napa? Tabang reng gila, tuyul, kuntilanak kan dari kasih coba gitu. Padahal aslinya apa? Bang tabang reng lagi otak bola. Sampai ke mimpi. Tabang kepikiran aku etaki dah ku pas ke mimpi. Kok beri anu tabang kuntilanak, beri kuntilanak guys lah, kenapa gitu. Bojana anu. Terakhir ki, deki terus lagi boleh ngaji, deku ki ibadah lagi. Insyaallah sebelum Idul Adha kan Idul Adha tanggal 12, 2 minggu lagi lanjut boleh. Ya, jadi pengorbanan itu tak nengelih ya. Tidak menjadi utama apa yang dipersembahkan. Apa sih paling ngaki lo dihitungan, tergantung apa yang menjadi kemampuan. Makeh nasi setengah pereng, mau lakar di anding nekedok itu mulja. Jadi anon apa sampai maki ayang bayang taruh abdi raja. Kenapa Anda masih punya angan-angan kepingin ngasih yang besar? Sementara Quran menceritakan hanya gara-gara nasi setengah pereng, bagi ketamoy, posisi tabuk lapar, ngalah demi tamoy, itu masuk Quran istimewa. Jadi mau ngaku ini sampai repos terus berkorban. Aku korban nasi sepereng, beros ki banyak ibu di dapur. Orang istimewa ngorban lagi nasi sepereng, sepuluh setengah pereng, sepereng lo patah istimewa karena banyak karen. Nah, ini masalahnya setengah piring tapi nggak punya lagi. Ning setengah pereng andi bertamu, bagi abah nahan lapar mulai sore sampai dekuk gulaku. Ada boleh saya. Jadi yang namanya korban tidak kemudian harus melihat bentuk yang disembah, yang diberikan. Selama itu memang kemampuannya sama-sama berkorban. Itu pertama. Tetapi ini yang paling penting, kebe penutup dikit terus lagi boleh. Korban itu sebenarnya
kau tuh beda syarat ta. Nah, korban itu kau tuh beda syarat ta. Apa yang disebut dengan korban harus paham bahwa yang namanya pengorbanan adalah yang membawa kita menjadi semakin baik. Jadi peristiwa Nabi Ibrahim apeli Nabi Ismail tidak bisa dipisah dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ega saya boleh pahami. Tapi setuju bisa berkorban deki. Mengurusan mau beli embi kambing sapi mau ngandi deki kempang. Mereka ngaji orang saya tak bisa melebih ya mereka. Mau saya bagian bisa melebih atau saya ngaji pun langsung ngobengi boy pun. Ini saya ngaji dengan orang-orang saya tadi obeng semelebih mereka akan nestoding. Kita semua berkorban. Apa berkorbannya? Untuk melangkah ke depan ini lebih baik. Sehingga Al-Quran eliban bi Allah pun berdekata berkorban pasti disusul dengan kata hijrah. Hijrah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Pasti dibalik sah. Bodoh mulai kali arah hajaru wa jahadu itu. Apa sih pengorbanan ini? Untuk apa? Yang namanya pengorbanan itu identik dengan perjuangan. Semakin besar perjuangan seorang, semakin besar pengorbanan. Tahu sakorokor pengorbanan mereka. Rajin pengorbanan orang tergantung perjuangan. Nah, apa perjuangan? Kangkui melangkah ke depan lebih baik. Namanya mujahadah. Kocak mujahadah berjuang mengelakar ke depan lebih bagus. Kanjeng Nabi ngalih dari Mekah, kesak ke Madinah lebih bagus. Tahu sana deh ngalih kota sampean. Hijrah itu sunnah, benih sunnah. Mau hijrah sampai lagi dari Madura ngalih ke Surabaya, hijrah, benih hijrah itu. Mekah itu Kanjeng Nabi gak punya apa-apa, belum terjadi apa-apa. Ngalih ke Madinah, Islam odi akhirnya, akhlak odi kapi. Makanya mau nang Mekah neka Quran setoron pasti tauhid. Mau Madaniyah, surat Madaniyah, apa ayat Madaniyah itu turunnya di kota Madinah pasti esna hukum tatanan ekonomi tata. Artinya apa? Melangkah dari Mekah ke Madinah agama semakin maka langkah kita kalau ikut Nabi Muhammad hijrah adalah melangkah ke depan agama jen mapan. Karena Kanjeng Nabi nata agama ke Madinah. Jadi korban itu sesuai perjuangan kangkui hijrah. Makanya peristiwa Nabi Ibrahim hijrah Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Apa sih perjuangannya? Apa? Lebih bagus ke depan. Apanya lebih baik? Agama yang mau bawa kita pulang. Bagi masalah kehidupan selain. Maka deki mulakar agama pegenteng pemapanah pasti berjuang. Mau berjuang pasti berkorban. Barakallahu li wa lakum. Al-Fatihah.